Bapak Ibu Penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Munadiroh, mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031172318. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktek pembelajaran guna uji kinerja di SMK Negeri 1 Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada kelas 10 Busana 3 dengan materi berhidup bermanfaat dengan menghindari akhlak tercela, foya-foya, sum'ah, riya, hasad, dan takabur. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita harus berdoa. Ya, di pagi hari ini kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleha, anak dosa dan rasa. Untuk kelasnya siapa? Oke, Mbak Fabila. Bisa dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Fabila. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai ke pembelajaran seperti biasa, saya akan meminta kalian untuk yang namanya perhatian dan kebersihan. Oke, sekarang bisa berdiri semuanya, bisa dirapikan semua atribut sekolahnya. Kemudian di bawah meja jika ada yang ada sampah bisa diambil atau dilancingnya. Oke, dirapikan ya. Oke, kita yaya bersama-sama. SMK Bisa, SMK bebas, SMK bisa, bebas, siap bekerja, santun, mandiri, kreatif, SMK Negeri 1 Karangawen. bertahan kuliah, prestasi, kompeten, mandiri, berwawasan global, cinta lingkungan. Teman-teman Mbak semuanya. Saya persilakan kalian untuk duduk kembali. Sudah? Yuk, sudah kita hari ini sudah semangat. Sebelum kita mulai saya akan mengatur terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, iya. Oke. Biasanya saya ketika among absen itu kalian memanggil apa?
Untuk hari ini, nanti saya minta kalian ya, memberi atau mengungkapkan perasaannya sesuai perasaan hari ini ya. Contohnya apa Bu? Mungkin hari ini ada yang lagi bahagia. Ada yang lagi bahagia? Ada. Mungkin juga ada yang hari ini lagi capek sekali. Ada. Mungkin ada juga yang hari ini lagi sedih karena pagi-pagi mungkin ada ujian atau masalah yang dia dari, ataupun juga mungkin ada yang marah karena sesuatu. Nah, maka dari itu nanti saya absen satu persatu dengan kalian menjawab sesuai dengan perasaan kalian yang kalian alami saat ini. Paham? Bahagia. Cahaya. Bahagia. Febri capek juga. Cantika capek. Jujur ya. Kemudian Zakia capek. Jelita Capek. Jadi sedih karena sudah saya absen. Ya, sekarang seperti biasa ya, sebelum kita pembelajaran ya, kita membiasakan diri ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Murojaah. Oke, sudah kemarin terakhir sampai surat apa? Al-Kausar apa Al-Kafirun? Al-Kafirun. Jadi sudah mau habis ya, tinggal surat Al-Nasr, kemudian Al-Ahzab, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas. Kita selesaikan ya 5 surat ini ya. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Halo. Oke, sebelum ke pembelajaran, masih ingatkah ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Alat tercela itu perlu kita hindari atau perlu kita lakukan, Mbak? Hindari. Alat tercela apa tuh yang perlu kita hindari di materi yang kemarin? Ada takabur, kemudian Oke, sekarang karena kemarin kita mempelajari pengertian dari alat tercela, yaitu ada foya, kemudian ada ria atau sum'ah, kemudian ada hasad, ada juga takabur. Nah, masih ingatkah dengan materi minggu yang lalu? Masih. Coba yuk, foya apa itu foya? Mengganggukan kalian di sini ada yang suka seperti itu? Tidak. Oke, jangan ya. Terus ada lagi juga perbuatan ria atau pamer. Aduh, mas saya 5 kilo, apa itu? Pamer. Ada yang seperti itu juga? Tidak. Kemudian ada juga
yang terakhir ada juga apa itu rasa iri. Jadi ketika ada temannya mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dia tidak suka. Contohnya apa Bu? Yuk, ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya seperti ketika Mbak Ririn punya nomor baru. Apa itu? Yang ini namanya apa Mbak? PCX. Ya. Mbak Ririn dibeliin orang tuanya motor baru PCX warna merah. Mbak Fatihah gak suka. Karena Ririn kali itu belinya motor dari kredit. Kenapa? Mbak Fatihah itu iri, tidak suka kalau panas bahasanya. Kalau temannya itu mendapatkan suatu kebahagiaan. Apakah perbuatan ini boleh dilakukan? Jadi sudah tahu ya untuk pengertiannya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa Bu? Karena kemarin kita sudah mempelajari pengertian, kita akan mempelajari yang namanya dampak. Tahu dampak? Yang namanya perbuatan tercela pasti ada yang namanya dampak. Dampak yang didapatkan positif atau negatif? Dampaknya. Kemudian juga cara menghindarinya, karena ini perbuatan tercela yang mana mungkin di sekeliling kita itu ada yang melakukan seperti itu, kita harus menghindari. Coba sebelum ke apa itu tujuan pembelajaran hari ini, saya mau menanyakan ada pertanyaan. Siapa yang tahu dampak dari sikap tercela tadi? Boleh sum'ah, boleh riya, boleh foya-foya, boleh hasad atau takabur. Yuk, siapa yang tahu dampak negatifnya? Yuk, siapa yang mau? Oke, apa Mbak dampak negatifnya Mbak? Dampak negatif dari takabur. Apa Mbak? Menghambat kerjasama. Oke, menghambat kerja sama. Terus dampaknya kalau foya-foya pasti apa Mbak? Uangnya? Terus udah uangnya habis? Kalau udah miskin? Pasti terus? Bisa saja mengalami yang namanya depresi. Banyak tak yang seperti itu? Terus dampaknya apa lagi? Selain hasad tapi kerjasama, karena tidak bisa melihat temannya itu mendapatkan kenikmatan. Kemudian foya-foya pasti bisa mengakibatkan kemiskinan, ya. Kemudian kalau riya pamer, dampaknya pasti apa Mbak? Temannya suka enggak kalau kalian punya teman yang seperti itu? Sedikit pamer, punya uang 1 miliar pamer, punya mobil Mercy baru pamer. Suka enggak Mbak yang tipe teman yang seperti itu? Pasti akan dijauhi karena menganggap orang lain itu tidak berguna. Terus dampaknya apa lagi Mbak? Apa? Ria, pamer tadi ya sudah takabur. Apa dampaknya? Pasti menganggap orang lain itu tidak penting, tidak dihargai, sehingga merendahkan orang lain, merasa dia paling bisa segalanya, paling cantik, paling kaya. Nah, kalau seperti itu perlu kita hindari tidak, Cak? Nah, untuk hari ini ya, di dampak dan cara menghindarinya kita akan aplikasikan dengan berbagai kegiatan sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi kita akan menggunakan yaitu pendekatan deep learning, yaitu pendekatan yang berkesadaran. Jadi nanti setelah kalian mempelajari atau proses tentang perjalanan itu kalian sadar, oh ini perbuatan yang harus saya hindari. Kemudian bermakna itu apa? Penting mempunyai pengalaman atau arti bagi diri kalian sendiri. Kemudian menyenangkan. Nanti kita akan menggunakan berbagai aktivitas. Ya, mulai
metode diferensiasi. Oke, diferensiasi itu apa, Bu? Pembelajaran yaitu dengan model yang masih menyesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar peserta didik. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan ya, ada yang suka auditorial. Auditorial itu ya apa, Mbak? Mendengarkan. Ada yang suka gayanya visual, dengan melihat gambar, melihat diagram, atau dengan tulisan. Kemudian ada juga yang kinestetik. Apa itu? Dengan suatu gerakan atau keterampilan. Kemarin sudah mengisi angket ini ya, sehingga hari ini saya minta kalian untuk membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Saya cek untuk kelompok audio, untuk kelompok gaya visual, belajar visual, untuk gaya belajar kinestetik. Jadi sudah ya, saya bagi ini auditorial, ini visual, ya sama ini kinestetik. Bu, nanti apa Bu yang kita harus lakukan? Nah, yang pertama ini karena gaya belajarnya berbeda-beda, ada beberapa ya yang perlu kalian lakukan. Nah, yang pertama yaitu untuk kelompok visual. Ya, di sini ada apa, Mbak? Gambar apa ini? Apa? Teka-teki silang. Pernahkah kalian bermain teka-teki silang? Pernah. Bisa? Bisa. Nanti saya memberikan soal berkaitan dengan dampak dan cara menghindari sifat tercela. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Nanti kalian cari jawabannya, masukkan ke kotak-kotak atau tabel yang sudah disediakan. Paham? Paham. Oke, kemudian untuk kelompok auditorial, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan. Yang mana ini 5 pertanyaan ini kalian bisa jawab dengan cara mendengarkan video. Nah, nanti saya memberikan link ya, video yang bisa kalian unduh, kemudian tonton. Setelah kalian nanti mendengarkan video tersebut, kalian harus mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Itu ya, paham? Paham. Oke, kemudian yang terakhir itu akan membuat yang namanya Poster. itu untuk kelompok Kinestetik. Oke, kinestetik nanti boleh membuat poster
hasil dari kerjasama dengan satu kelompoknya. Oke? Oke. Kita mulai dulu ya. Ya. Siap? Siap. Satu, dua, tiga. Oke, kelompoknya siapa ini? Faiza. Mana Faiza? Oke, kita kasih ya semangat untuk Mbak Faiza paling ke depan. Menjawab tentang kemiskinan ya yang sudah kalian presentasikan atau diskusikan dengan teman-teman. Pertanyaannya ya ada 8. Oke, yuk dibacakan soalnya sama jawabannya. Yuk. Contohnya ya di sana. Lawan dari perilaku sombong. Tawadhu. Oke, terus Dampak dari pola-pola yaitu bolos. Sikap ingin didengar dan dikenal banyak orang. Sum'ah. ya. Akhlak tercela yang muncul dari diri. Perilaku yang menyombongkan diri dan merasa paling benar. Takabur. Sikap tidak suka melihat orang lain bahagia apapun hasil. Hasad. Akhlak tercela yang ditunjukkan dengan pamer atau mengharapkan pujian dari orang lain. Ria. Perilaku menghambur-hamburkan kata. Moya. Oke, bagaimana untuk kelompok visual jawabannya benar? Ayo, kita kasih plus buat kelompok visual. Jawabannya good. Nah, ya, apa? 100. Oke, sudah siap lagi? Selanjutnya 1 kurang 4 kelompok lagi. 1, 2, 3. Oke, ya kelompok 1 untuk audio. Nanti kita kasih semangat dulu tuh. Ya. Proses mana ya? Gimana? Sana pernah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada contoh seseorang pulang dari tetangganya yang haji, tapi yang haji sombong. Terus kata-katanya yang bisa itu. Jangan sombong karena belum tentu orang lain menyukai kesombongan kita. Terima kasih. Sudah semuanya? Karena sudah presentasi, saya mengucapkan subhanallah, kerjasama yang bagus, kolaborasi yang solid, kemudian berpikir secara kritis untuk menghadapi yang namanya suatu proyek. Oke, sekarang halo. Ada kan yang ingin ditanyakan terkait ini? Ya, ada yang mau ingin ditanyakan? Oke, Mbak Fabila, apa Mbak? Apa yang kita lakukan jika selama ini kita sudah melakukan perbuatan tercela seperti koyak-koyak, takabur, riya, dan hasil? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus. Karena memang saat ini ada di kehidupan sehari-hari kalian ya. Apa sih yang kita harus lakukan Bu kalau kita sudah pernah melakukan yang namanya koyak-koyak, riya, takabur, hasad? Pasti kalian pernah ya melakukannya ya tanpa kita sadari atau kita sengaja, ya enggak? Harus kita lakukan yang pertama pasti tahu. Tempat itu apa? Meminta Allah, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang tercela itu. Setelah bertobat, meminta kepada Allah, berjanji tidak mengulangi perbuatan itu, kemudian kita dekatkan diri kepada Allah. Yakin bahwa setiap perbuatan jelek pasti ada dampak negatif yang hari ini atau di dunia ataupun di akhirat nanti. Itu ya. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Oke, Kak Fatia. Nah, ini pengalaman pribadi atau bagaimana caranya Bu menghadapi teman ini? Nah, yang mempunyai sifat itu Bu pamer, sombong. Nah, bagaimana Mbak? Dengan cara apa? Kita nasihat, ya, memberikan pembelajaran ke temannya bahwa perbuatan itu kan salah dan harus dihindari. Kalau tidak dihindari nanti kita akan mendapatkan yang namanya azab ataupun pasti akan dampak atau akibatnya di dunia. Ya, sehingga Bu kalau sudah dinasihati yang tidak mau gimana Bu? Apa yang kalian lakukan? Langsung dijauhi ya, didoakan semoga saja hatinya dilembutkan dan bisa berubah. Kalau macam-macam gimana Bu? Lah baru kita jaga. Pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak kalian seberapa tingkat pemahaman kalian untuk memahami materi hari ini. Yuk, kalian sekarang saya perbolehkan untuk membuka HP. HP sudah. Kemudian setelah membuka HP, saya akan kirim lewat WA grup berkaitan dengan asesmen sumatif. Sudah dibuka? Asesmen sumatif. Ya, dibuka. Kalau sudah dibuka, sekarang boleh dikerjakan ya. Ada pilihan soal jawaban 10 pilihan ganda.
Bacakan yang baca 10 ya. Yang sudah selesai boleh langsung dikirim ya. Yang sudah selesai mengerjakan boleh langsung dikirim. Nanti untuk hasilnya akan keluar secara langsung. Kalian bisa lihat berapa nilai skor yang kalian miliki atau dapatkan. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah boleh dikirim. Paham semuanya ya? Halo. Jangan menutup ya, kita merefleksikan dulu terlebih dahulu ya. Sudah, sekarang HP-nya boleh disimpan terlebih dahulu lagi. Nah, kita akan merefleksikan merenungkan pembelajaran hari ini ya, berkaitan dengan apa tadi, Mbak? Gambar dari perbuatan tercela. Ya, takabur, sum'ah, lihat ya. Setelah ini nanti kalian membuat satu kata. Nah, satu kata hari ini nanti boleh dijajal di papan tulisan ya. Siap? Satu kata aja. Contohnya semangat. Nah, terus lagi apa? Bahagia atau bagaimana? Kata-kata untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Langsung ditulis ya. Wah, satu kata yang sudah selesai boleh di apa? Mana? Mana di papan tulis? Kasih jalan ya. Satu kata. Satu kata, ayo. Satu kata ya. Sudah semuanya? Oke, saya bacakan sekilas ya. Ada yang senang, yang bahagia, ada yang tetap semangat, hebat, kemudian seru, ya, tenang, ada yang berjuang, kemudian ada yang apa ini semangat ke depan, yang menyenangkan. Nah, yuk kita tepuk tangan bersama. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini banyak yang menyenangkan, kemudian bermakna, kemudian juga berkesan. Oke, sekarang halo. Sebelum saya menutup, ya insya Allah nanti minggu depan Mama akan mempelajari materi yang sama untuk melanjutkan. Hanya saja untuk minggu depan kita akan bermain peran. Itu bermain peran, tahu bermain peran? Tahu. Bermain peran ya, memperan dalam apa itu melakukan suatu peran ya, salah satunya dari sifat tercela.
Insya Allah nanti kita kelompok kemudian akan membuat video. Dan nanti siap? Selanjutnya, halo. Hai. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1. Kan saya bilang nggak bilang kuku. Saya ulangi lagi ketika saya tidak bilang tepuk, tidak tepuk. Nomor 2, nomor 3, 1. Masih ada. Yang nomor 1, nomor 3, nomor 2, nomor 3, 1. Oke, ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, tetap semangat. Saya akhiri dulu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, dengan bacaan dengan hamdalah bersama-sama yuk. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, boleh istirahat terlebih dahulu.